Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang laporan internal audit dan audit tindak lanjut. Nama saya Erna dan ada rekan saya Hanifa Febriana, Nidi Pramitasari, dan Nur Hikmah Adinda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi tindak lanjut. Yang pertama, standar pelaporan. Laporan hasil audit sekurang-kurangnya harus memenuhi standar. Yang pertama harus tertulis, yang kedua diuraikan secara singkat dan mudah dipahami, yang ketiga laporan harus didukung kertas kerja yang memadai, yang keempat laporan harus objektif, yang kelima laporan harus konstruktif, yang keenam laporan harus ditandatangani oleh auditor intern dan atau CAE, yang ketujuh laporan harus dibuat dan disampaikan tepat waktu, dan yang kedelapan laporan dituangkan secara sistematis. Kedua yaitu tentang materi laporan. Materi laporan terdiri dari yang pertama tujuan, luas, dan pendekatan audit, yang kedua temuan audit, yang ketiga kesimpulan auditor internal atas hasil audit, yang keempat pernyataan auditor internal bahwa audit yang telah dilakukan sesuai dengan SPVAIB, yang kelima rekomendasi audit internal, yang keenam tanggapan auditor, yang ketujuh hasil pengecekan komitmen auditor. Yang ketiga, tujuan pelaporan audit. Yang pertama, membuat manajer auditor menyadari bisnis yang kurang tepat. Maka auditor mengkomunikasikan hasil audit yang telah disusun. Yang kedua, mempengaruhi manajer audit atau direksi bahwa laporan yang disajikan terdapat rekomendasi-rekomendasi yang tepat. Yang ketiga, meyakinkan manajer auditor untuk mengambil tindakan yang tepat. Yang keempat, memberikan jaminan kepada manajemen bahwa resiko bisnis dikendalikan dengan baik. Yang kelima, memberikan penjelasan kepada manajemen mengenai area-area yang tidak termasuk ke dalam pembahasan dan mengenai mengklarifikasikan resiko. Yang keenam, memberikan masukan kepada manajemen mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan strategi manajemen risiko. Yang ketujuh, mendukung rencana tindak lanjut yang disusun oleh manajemen auditor. Berikutnya proses penyusunan laporan. Yang pertama, kompilasi dan analisis temuan audit, yaitu temuan audit yang akan dituangkan dalam laporan harus dikompilasi dan dianalisis tingkat signifikannya. Yang kedua, konfirmasi dengan auditor. Temuan audit harus dikonfirmasikan dengan auditor untuk diketahui dan dipahami. Yang ketiga, diskusi dengan CAE. Temuan audit yang sudah dikompilasi dan dianalisis harus dilaporkan serta didiskusikan dengan CAE atau pejabat yang ditunjuk. Yang keempat, diskusi dengan audit. Diskusi ini dimaksudkan agar auditor memberi komitmen dan bersedia melakukan perbaikan dalam batas waktu tertentu yang dijanjikan. Yang kelima, review laporan. Konsep laporan yang disusun oleh tim audit review oleh CAE atau pejabat yang ditunjuk agar diperbolehkan keyakinan bahwa laporan tersebut telah lengkap dan benar. Selanjutnya yaitu materi memonitor tindak lanjut hasil audit. Yang pertama yaitu ada pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada audite apabila audite belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan. Maka ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut. Yang pertama yaitu rekomendasi diberikan kepada manajemen yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindak lanjut. Yang kedua, selalu mendapatkan progres tindak lanjut secara periodik dari manajemen untuk mengevaluasi status implementasi rekomendasi. Yang ketiga yaitu mendapat informasi dari unit lain yang bertanggung jawab menindaklanjuti. Dan yang keempat, melaporkan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris mengenai status tindak lanjut rekomendasi audit. Materi memonitor tindak lanjut hasil audit selanjutnya yaitu analisis kecukupan tindak lanjut. Dari hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan oleh audite.
karena auditor intern harus dapat menetapkan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan dan sesuai dengan yang dimaksud, atau Dewan Direksi dan atau Dewan Komisaris telah memahami dan memperhitungkan resiko yang terjadi bila tidak melakukan tindakan perbaikan atas masalah yang diungkap dalam laporan hasil audit. Lalu selanjutnya yaitu pelaporan tindak lanjut. Hal-hal penting yang dikomunikasikan terkait pelaporan tindak lanjut antara lain yaitu yang pertama adalah masalah yang dihadapi oleh audite. Dan yang kedua, komitmen serta rencana tindak lanjut. Ketiga, target waktu penyelesaian. Dan yang keempat, kewajiban pelaporan berkala atas kemajuan tindak lanjut perbaikan. Fungsi pelaporan ini sangat penting karena dalam upaya menjalankan proses enforcement tindak lanjut perbaikan kepada manajemen terkait dan atau audite terhadap masalah yang telah diungkap dalam laporan hasil audit. Selain itu, ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menganalisis tindak lanjut, yaitu yang pertama, tingkat signifikan dari laporan hasil audit. Yang kedua, besaran upaya dan biaya yang diperlukan untuk melakukan tindak lanjut perbaikan. Yang ketiga, yaitu kemungkinan dampak yang terjadi apabila tindakan perbaikan. Dan yang keempat, tingkat kesulitan atas tindak lanjut perbaikan. Dan yang kelima, yaitu jangka waktu yang digunakan. Selanjutnya, ada hal-hal lain yang terkait pemantauan tindak lanjut yang perlu mendapat perhatian, yaitu prosedur pemantauan, ringkasan eksekutif, jadwal memantau hasil audit, sumber daya pelaksanaan memantau hasil audit, dan kebijakan serta prosedur memantau hasil audit. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pada materi pelaporan audit dan tindak lanjutnya. Pada contoh kasus ini, kita merumpamakan perusahaan X adalah perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak dalam bidang industri tekstil yang berdiri pada tahun 1980 dan kemudian mulai beroperasi pada tahun 1983. Pada awal mula berdirinya perusahaan ini, untuk bahan bakunya itu lebih dominan untuk melakukan impor dari luar negeri, terutama dari Jepang dan Korea. Kemudian perusahaan ini didirikan oleh Bapak Y. Bapak Y ini adalah seseorang yang telah berpengalaman bekerja di bidang tekstil. Kemudian Bapak Y mempunyai inisiatif untuk mengembangkan usahanya dengan cara melaporkan perusahaannya atau meminta bantuan kepada bursa efek, sehingga pada tanggal 14 Mei 1990 perusahaan mencatatkan diri ke bursa efek sebagai perusahaan publik. Kemudian perusahaan ini memiliki mesin Activa seperti 558 set waterjet looms, kemudian fasilitas lainnya seperti 5 set mesin flat screen printing, kemudian 2 set mesin rotary screen printing dan 28 set mesin celup. Kemudian dalam hal ini perusahaan ini melakukan adanya audit internal, sehingga kedudukan internal audit itu cukup kuat karena memiliki fungsi internal audit itu tidak terkait dengan fungsi operasional perusahaan, sehingga memungkinkan pemeriksaan dilakukan dengan cara independen dan memiliki hasil yang maksimal. Kemudian untuk slide yang selanjutnya, dalam kesimpulan penelitian ini Bapak bisa dikatakan yang pertama, dalam laporan keuangan independen pada perusahaan ini masih memiliki gambaran bahwa pelaksanaan operasional dalam perusahaan atau departemen ini belum mengikuti sesuai standar operasional atau masih memiliki kekurangan dalam menjalankan tujuan pelaksanaan internal audit. Kemudian yang kedua, keberadaan internal audit ini sangat membutuhkan dorongan dari manajemen perusahaan yang merupakan salah satu syarat untuk keberhasilan internal audit ini. Kemudian yang ketiga,
Rencana perbaikan menimbulkan kepercayaan dari audite terhadap auditor bahwa auditor akan melaporkan hasil pemeriksaan dengan objektif dan konstruktif. Sehingga dalam kasus ini menimbulkan hubungan yang harmonis antara internal auditor dan audite. Sehingga adanya atau perlu dilakukan perbaikan dalam cara pelaporan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dalam perbaikan aktivitas operasional. Kemudian dalam penelitian ini memberikan dampak teoritis yang mengatakan bahwa terbuktinya laporan internal audit harus mencerminkan konstruktif atas kesalahan waktu lalu atau masa lampau. Selain itu, dengan penelitian ini memberikan dampak terhadap manajerial bahwa manajemen harus dapat membuat kondisi yang baik pada saat terjadinya temuan negatif, sehingga audite merasa bahwa adanya auditor tidak untuk mencari kesalahan, tetapi lebih mengarah kepada upaya untuk perbaikan aktivitas operasional perusahaan.